Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sesuai dengan tajuk YouTube di bawah ini, saya akan memaparkan mengenai ilmu folklore ngelangkahin yang ada di Bekasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alda Imelda dengan 3 digit NPM terakhir 054 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih folklore itu. Nah, folklore merupakan serapan dari kata folklore dalam bahasa Inggris yang berarti kayak gini. Folk merupakan sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenalan fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok lain. Sementara lore merupakan kebudayaan yang diwariskan secara lisan, non-lisan, maupun benda. Jadi, folklore adalah kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi itu intinya, folklore merupakan tradisi oleh sekelompok orang yang diakui secara bersama dan turun-temurun. Kita masuk ke tradisi ngelangkahin itu sendiri. Nah, ngelangkahin itu kebiasaan yang wajib dilakukan ketika seorang adik menikah mendahului kakaknya. Jadi semisal ada seorang adik nih yang menikah mendahului kakaknya, dalam adat Bekasi itu wajib yang namanya melakukan tradisi ngelangkahin. Nah, dalam konteks adat Sunda ini sendiri, hal ngelangkahin ini dianggap tidak baik dan dapat membawa dampak negatif bagi kakak yang belum menikah. Nah, maka biasanya dilakukan ritual atau pemberian tertentu sebagai bentuk permohonan maaf dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di dalam tradisi ngelangkahin ini, saya berikan menjadi 3 poin dalam bentuk catatan yang berisi tradisi ngelangkahin ini dapat berupa uang maupun barang. Kedua, jenis folklore ngelangkahin ini termasuk ke dalam folklore non-lisan. Nah, kenapa sih masuknya ke dalam folklore non-lisan bukan folklore benda? Padahal kan jelas-jelas menggunakan uang ya. Jadi penjelasannya kayak gini. Karena biasanya folklore benda itu berupa barang yang benar-benar dalam bentuk yang diwariskan. Kayak misal nih, pakaian adat, sesaji, musik tradisional, dan lain sebagainya. Sementara uang dalam tradisi ngelangkahin ini kan bukan termasuk barang yang benar-benar turun-temurun. Jadi, tradisi ngelangkahin ini lebih masuk ke dalam folklore non-lisan. Karena uang cuman sebagai simbolis dalam praktiknya, bukan benar-benar barang yang turun-temurun ya teman-teman. Tradisi ngelangkahin ini termasuk ke dalam upacara atau ritual adat. Kenapa? Karena yang pertama, praktik yang dilakukan itu dilakukan pada situasi tertentu. Udah pasti dong dalam situasi seorang adik yang menikah mendahului kakaknya. Yang kedua, ada unsur simbolisnya. Unsur simbolisnya itu berupa uang. Lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam ilmu-ilmu folklore yang ada dalam tradisi ngelangkahin. Yang pertama itu ada ilmu logika. Ilmu logika ini saya berikan menjadi 2 poin. Yang pertama, sebagai simbol doa dan restu, bukan sebagai alat yang benar-benar menghilangkan pengaruh buruk. Yang kedua, berdasarkan konvensi sosial, bukan hukum sebab akibat. Yaitu sebagai bentuk restu agar seorang kakak yang dilangkahi oleh adiknya cepat-cepat menyusul menikah mengikuti adiknya. Nah, yang kedua, kenapa berdasarkan konvensi sosial bukan hukum sebab akibat? Karena gak ada hubungannya antara adik nikah duluan menjadikan kakak mendapatkan nasib buruk. Karena kalau secara logika ya, hal ini tuh gak ada korelasinya sama sekali. Jadi tuh nasib buruk yang dimaksud di sini dimaksudkan amit-amitnya seorang kakak akan susah mendapatkan jodoh jika gak dilakukan tradisi ngelangkahin ini. Ilmu yang kedua yang saya kaitkan di dalam tradisi ngelangkahin ini yaitu ilmu psikologis. Nah, sama nih, terdapat 2 poin dalam ilmu psikologis di tradisi ngelangkahin. Yang pertama itu sebagai mengurangi rasa khawatir atau tekanan sosial bagi kakak yang belum menikah. Yang kedua, memberikan rasa lega dan penerimaan dalam keluarga agar tidak ada kecanggungan atau rasa iri. Nah, menurut ilmu psikologis juga, tradisi ngelangkahin ini bisa mengurangi rasa minder seorang kakak
yang ditinggal menikah duluan oleh adiknya. Terus juga dalam tradisi ngelangkahin ini bisa menghilangkan rasa tidak nyaman. Nah, selanjutnya ada ilmu sosial. Yang pertama, menjaga harmoni dalam keluarga, terutama antara kakak dan adik. Meskipun ada perbedaan status sosial, yaitu seorang adik yang sudah menikah sementara kakaknya belum, tapi seorang kakak tetap dihormati dan saling menghargai sesama adik dan kakak. Yang kedua, mengurangi rasa canggung atau ketidaknyamanan bagi kakak yang belum menikah. Yang paling utama nih, mengurangi rasa tertekan di mata keluarga dan masyarakat, karena dalam melangkahi ini di tradisi Bekasi itu tuh termasuk hal yang memang kurang baik dilihatnya. Jadi tuh yang lebih utama dalam tradisi ngelangkahin sebenarnya memang ucapan-ucapan masyarakatnya sendiri nih yang bikin seseorang yang dilangkahi tersebut itu merasa tertekan. Jadi dengan adanya tradisi ngelangkahin ini dapat mengurangi yang namanya iming-iming buruk dari masyarakat juga. Ya, menurut kandungan ilmu sosial juga, dalam tradisi ngelangkahin ini sebagai bentuk penghormatan dari adik kepada kakaknya. Jadi dalam melangkahi, itu tuh bisa menjadi simbol seorang adik yang menghormati kakak, atau disebutnya tuh sebagai permintaan izin dari seorang adik ke kakaknya. Selanjutnya, dalam ilmu budaya, tradisi ngelangkahin ini dapat melestarikan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan lokal. Jadi itu supaya tradisi ngelangkahin ini tuh dapat tetap terjaga dan diwariskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya itu, dalam ilmu budaya, tradisi ngelangkahin ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya soal individu, tetapi juga menyangkut hubungan dalam keluarga besar. Nah, jadi itu maksudnya walaupun dalam pernikahan sudah memiliki yang namanya kehidupan sendiri, tetap aja ada kaitannya dengan keluarga sendiri, juga keluarga besan. Nah, kenapa sih folklore itu perlu dikaitkan sama yang namanya ilmu? Pertama, dalam logika, folklore itu mengandung sebab akibat atau hubungan simbolik yang dapat dianalisis secara logis. Jadi itu maksudnya folklore punya pikiran dan aturannya sendiri. Logika kita di sini berperan sebagai menetralkan hal-hal yang tidak masuk akal, kita kaitkan dengan hal-hal yang lebih logis. Lalu yang kedua, dari sisi psikologis, folklore menggambarkan emosi, ketakutan, harapan, dan pola pikir manusia. Kebanyakan folklore itu ada untuk mengatasi ketakutan. Nah, seperti di dalam tradisi ngelangkahin, folklornya itu untuk menolak kejadian buruk ya. Padahal, atau lama jodoh nih. Nah, padahal dalam artiannya itu sebenarnya sebagai bentuk menghormati seorang kakak. Selanjutnya, dalam sisi sosial, folklore itu mencerminkan norma, nilai, dan sistem sosial masyarakat. Norma di sini maksudnya norma keharmonisan keluarga besar dan nilai-nilai kepedulian terhadap saudara. Selanjutnya, dalam sisi budaya, folklore adalah bagian dari budaya yang membangun sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan di sini itu sebagai bentuk pemenuhan kepercayaan simbolik masyarakat. Seperti dalam tradisi ngelangkahin sebagai menghilangkan pengaruh buruk. Padahal secara logisnya tradisi ngelangkahin ini nggak punya kekuatan buat mengubah nasib seorang kakak atau seseorang. Tapi karena dipercaya memiliki makna tertentu, maka tradisi ini tetap dijalankan. Nah, kesimpulannya, folklore adalah warisan budaya turun-temurun yang mencerminkan nilai dan kepercayaan masyarakat. Salah satu contohnya adalah tradisi ngelangkahin yang ada di Bekasi, yaitu kepercayaan bahwa jika adik menikah sebelum kakak dapat berdampak kurang baik bagi sang kakak. Untuk menghindari hal ini, dilakukan ritual seperti memberikan uang langkah sebagai simbol restu. Folklore ngelangkahin dapat dikaji melalui berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu logika, psikologi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, ngelangkahin bukan sekedar kepercayaan, tetapi juga memiliki peran sosial dan budaya dalam kekuatan masyarakat.
dalam kehidupan masyarakat. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.